Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Para ikhwah sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini insyaallah lanjutkan kembali pelajaran kita mengenai Al-Qa'idah Al-Fiqhiyah dengan menggunakan buku Al-Jawahir Al-Adaniyah, di mana sebelumnya kita membahas mengenai Qa'idah Al-Yaqinu la yazulu bisyakki, dan sekarang kita akan lanjutkan mengenai Qa'idah sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nadim hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan la yashghulul mashghulu was-saqitu la ya'udu wat-tabi'u tabi'un tala. Jadi di dalam bait ini, satu bait ini terdapat 3 kaidah. La yashghulul mashghulu was-saqitu la ya'udu wat-tabi'u tabi'un tala. Yang pertama adalah kaidah yang pertama, di sini ada 3 kaidah, yaitu yang pertama la yushghalul mashghulu. Ini yang pertama. Kaidah yang pertama adalah sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Nah, apa maksudnya nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah wasaqitu la ya'ud. Sesuatu yang sudah terlanjur diberikan itu tidak boleh diambil kembali. Kemudian wattabi'u tabi'un. Kemudian yang mengikuti hukumnya juga mengikuti. Ini adalah 3 kaidah, dan sebagaimana diurutkan dalam buku ini, la yushghalul mashghulu ini kaidah yang ke-6 sesuai urutan buku, dan akan kita bahas apa yang dimaksud la yushghalul mashghulu, yaitu al-mashghulu la yushghalu. Al-mashghulu la yushghalu. Maksudnya adalah annal 'aina idza shughilat bi ta'alluqi hukmin syar'iyyin فإنه لا يقبل أن يرد عليه حكم آخر يتنافى مع الأول. Nah, jadi maksud kaidah ini adalah la yushghalul mashghulu atau al-mashghulu la yushghalu. Sesuatu yang sibuk itu tidak boleh disibukkan dengan lain. Maksudnya adalah sesuatu benda atau apapun itu yang terikat dengan hukum syar'i, misalnya satu benda, tanah misalnya, tanah diwakafkan, maka hukumnya adalah wakaf. Maka ketika sudah diwakafkan tanah ini, misalnya si A punya tanah, kemudian dia mewakafkannya untuk masyarakat umum, maka penanggung jawab tanah itu tidak boleh menjualnya atau tidak boleh memberikannya ke orang lain. Karena hukum pertamanya adalah wakaf. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan al-mashghulu la yushghal. Artinya tanah tersebut itu ya sibuk dengan satu hukum wakaf ini. Jadi maka tidak boleh disibukkan atau tidak boleh dimasuki oleh hukum yang lain, yaitu jual beli atau sedekah atau pemberian atau hibah. Maka tidak boleh ditambahi hukum yang lain. Maka annal 'aina idza syughilat bi ta'alluqi hukmin syar'iyyin, bahwa sesuatu yang memiliki kaitan hukum syar'i, maka tidak boleh menerima hukum yang lain. Nah, contohnya tadi hukumnya adalah dia hanya untuk diwakafkan, maka ketika diwakafkan tidak boleh dijual belikan, dan itu berlawanan. Yatanafa ma'al awal, dan itu berlawanan. Jadi hukum wakaf dan jual beli ini sudah berlawanan. Maka satu benda ini tidak boleh setelah diwakafkan maka dijual belikan lagi, atau setelah diwakafkan disedekahkan, maka tidak boleh. Jadi kalau udah wakaf aja. Dalil kaidahnya adalah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asaba ardan bi Khaybar. Dalilnya adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mendapat bagian tanah di Khaybar.
Nah, di Khaybar itu adalah tempat pemukiman orang Yahudi. Jadi ketika mereka itu melakukan pengkhianatan kepada Nabi, kemudian Nabi menyerang mereka sehingga harta mereka itu jadi jadi harta rampasan. Jadi harta rampasan. Kemudian di antara yang berhak mendapatkan tanah adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab mendapat bagian tanah hasil dari rampasan dari Yahudi. Maksudnya rampasan pai namanya, karena tanpa perang. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW. Fa'atan Nabi SAW yasta'miruhu fiha. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Nabi, kemudian menanya-nanyakannya bagaimana tentang tanah ini. Faqala ya Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, inni usibtu ardan bi Khaybar. Wahai Rasulullah, kata Umar, aku memiliki tanah atau aku mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Khaybar itu adalah pemukiman Yahudi, pemukiman orang Yahudi. Lam usib malan qad anfasu indi minhu. Dan aku tidak memiliki tanah atau tidak memiliki harta yang lebih berharga menurutku daripada tanah Khaybar ini gitu. Kemudian fama ta'muru bih. Kemudian dia menanyakan Nabi, apa pendapatmu wahai Rasulullah? Qala in syi'ta habbasta aslaha. Jadi kata Nabi SAW, ya wahai Umar, kalau kamu mau ya silakan jadikan itu adalah wakaf. Jadi tanah itu diwakafkan, maka pahalanya akan mengalir gitu. Wa tasaddaqta biha, kemudian kamu sedekahkan. Maksudnya tanahnya tetap ada di situ, tapi pahalanya mengalir terus, namanya diwakafkan. Kemudian qala fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yuras. Kemudian Umar menyedekahkan itu, tanah itu, artinya mewakafkannya, dan tanah itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan atau diberikan kepada siapapun dan tidak boleh diwariskan ke anak cucunya. Nah, wajhul istidlal, sisi pendalian dari hadis tersebut adalah annal ainal mauqufah, bahwa sesuatu yang diwakafkan linsyghaliha bil waqfi, karena dia sudah terlanjur diwakafkan, lam yajuz bai'uha, maka tidak boleh dijual lagi. Ya sudah terlanjur diwakafkan, dia makanya akan selamanya itu adalah tanah wakaf. Maka tidak boleh dijual. Wala rahnuha, dan tidak boleh dijadikan jaminan. Wala hibatuha, dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Nah. Min tatbiqatil qaidah, di antara contoh-contoh praktik dari kaidah ini, yaitu al-masyghul la yushghal. Yang pertama adalah yajuzu at-tayammum ma'a wujudil ma' al-muhtaji ilaihi lil 'atash. Boleh bertayamum meskipun ada air. Namun air itu adalah air yang dibutuhkan untuk orang yang minum, orang yang haus. Jadi karena airnya sedikit, terbatas, hanya cukup untuk diminum. Misalnya ada orang dalam perjalanan cuman bawa minuman 1 gelas misalnya, kalau seandainya itu digunakan untuk wudhu, maka airnya habis dan dia tidak bakal bisa minum lagi, sementara perjalanan masih panjang gitu. Nah, kondisi seperti ini maka boleh dia tayamum. Nah, kenapa? Li'annal ma'a hina idin masyghulun bil hajatil asliyah. Karena air pada ketika itu sangat dibutuhkan, yaitu untuk diminum. Karena kalau seandainya digunakan untuk wudhu, maka bisa-bisa dia sakit, bahkan bisa meninggal gitu, karena kehabisan minum, nggak bisa minum gitu, nggak bisa minum karena nggak punya air lagi gitu. Maka orang seperti itu boleh bertayamum. Contoh yang kedua misalnya, lau nadara syakhsun i'tikafan mutatabi'an. Misalnya ada orang yang bernadar, dia bernadar i'tikaf dan berurutan. Dia tentunya kalau i'tikaf secara hukum aslinya adalah
sunnah. Namun tapi ketika dia menadarkan maka jadi wajib. Jadi i'tikafnya jadi wajib. Dia menadarkan i'tikaf berurutan. Artinya misalnya dia bernadar i'tikaf di masjid selama 3 hari misalnya berurutan. Maka lam yajuz lahul khuruju li ibadatin ukhra. Maka tidak boleh dia melakukan ibadah yang lain untuk keluar. Maksudnya tidak boleh keluar masjid untuk melakukan ibadah yang lain. Contohnya misalnya kasalati janazatin. Misalnya ada orang meninggal disolatkan di rumahnya. Maka dia dalam keadaan i'tikaf tadi di masjid karena dia sudah bernadar, maka tidak boleh dia keluar karena dia sudah bernadar dan hukumnya jadi wajib. Wajib i'tikaf selama 3 hari berurutan misalnya. Maka dia tidak boleh untuk keluar masjid. Meskipun misalnya untuk sholat jenazah di rumah orang yang meninggal tersebut. Kenapa? Linsyighalihi bil i'tikaf. Karena apa? Karena dia lagi sibuk untuk beriktikaf. Maka tidak boleh diganggu-gugat ibadah ini. Karena dia sudah bernadar dan jadi hukumnya wajib. Contoh yang ketiga misalnya. Idza wada'a syakhsun 'ainan rahnan bidainin, apabila seseorang misalnya menjadikan satu benda itu sebagai jaminan untuk mengutang. Nah, dia pengen ngutang uang, kemudian ditaruh benda, misalnya jam tangannya misalnya, atau bukunya, atau tasnya misalnya, atau HP-nya. Lam yajuz an yaj'alaha rahnan bidainin akhar. Maka ketika misalnya anggaplah ini adalah HP, misalnya si Fulan misalnya, si A punya HP, dia pengen minjam uang ke orang, maka HP ini dijadikannya jaminan. Dia pengen minjam uang misalnya 100.000. Nah, ketika ini sudah jadi jaminannya, maka misalnya dia pengen minjam uang lagi sama orang lain, misalnya si B. Aku pinjam uangmu dong 100.000, jaminannya HP ini. HP-nya sama itu juga. Maka tidak boleh HP ini dijadikan sebagai jaminan 2 kali. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur dalam ikatan hukum yang pertama. Seperti itu. Karena dia sudah terlanjur jadi jaminan untuk utang yang pertama. Maka tidak boleh dijadikan jaminan sekali lagi dalam waktu yang sama. Kecuali misalnya sudah dilunasinya, itu beda lagi ceritanya. Kemudian contoh yang keempat misalnya. La yustajara syakhsun liya'mala 'indahu syahran. Seandainya misalnya ada orang menyewa atau mengupah, membayar seseorang liya'mala 'indahu syahran, untuk kerja misalnya bangun rumahnya selama 1 bulan. Maka fala yajuzu lihadzal syakhsi an yastajira asna'a tilkal muddah min jihatin ukhra linsyighalihi ma'al awwal. Maka tidak boleh bagi orang tersebut untuk dipakai lagi tenaganya gitu. Dipakai lagi tenaganya di waktu selama 1 bulan itu. Misalnya tadi anggaplah misalnya nama yang mempekerjakan itu namanya Ali. Sementara nama yang sebagai pekerja itu namanya Umar. Nah, ketika misalnya ada Utsman datang pengen ngontrak si Umar ini untuk kerja sama dia selama 1 bulan juga, maka tidak boleh karena Ali yang duluan ngontrak si Umar gitu selama 1 bulan. Nah, maka tidak boleh si Umar ini pindah ke si Ali dalam waktu yang sama. Oke, inilah yang dimaksud dengan al-mashghulu la yushghal atau la yushghalul mashghulu. Jadi tidak boleh sesuatu itu disibukkan atau dijadikan 2 hukum sekaligus. Oke. Adapun kelanjutannya insyaallah sudah mengenai kaidah berikutnya, as-sakitu la ya'udu, dan ini alhamdulillah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya.
kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binbas TV. Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.